Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di minggu ke-11 untuk kuliah pengembangan aplikasi berbasis web ya. Jadi kita masuk pada materi testing and deploy. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikuti materi ini karena lumayan agak ribet ya. Tapi jangan khawatir, saya sudah menyediakan source code-nya, jadi tinggal teman-teman pelajari. Dan kalau nanti setelah kuliah hari ini bakal ada tugas untuk teman-teman lakukan testing dan deploy ya. Ya, kita mulai saja. Jadi testing dan deploy, apa sih itu testing dan sama deploy? Kita mulai dulu nih sama testing. Nah, setelah kita membuat satu sistem atau program yang utuh dalam bentuk web, biasanya sebelum kita launch atau kita deliver ke customer atau ke user, nah kita melakukan yang namanya testing. Testing ini bisa dilakukan dengan cara testing ini bisa kita lakukan dengan cara jadi kalau mau melakukan testing biasanya ada script khusus ya di Python atau di beberapa pemrograman lain disebutnya unit test. Jadi kita melakukan testing dari setiap method dari tiap kelas yang kita pakai. Nah, sementara deploy yang itu sendiri, jadi kita melakukan deliver atau mendistribusikan code yang kita punya dari setelah kita develop lokal, terus kita naruhnya di server public gitu yang bisa diakses di internet. Nah, itulah pengertian dari testing and deploying. Jadi tujuannya apa? Kalau tujuan testing yaitu untuk menjaga agar code kita itu tetap terintegrasi dan tetap benar gitu. Jadi semisal kalau ada penambahan fitur baru, nah kita kan harus ngetesting semua fitur yang lama nih apakah berhasil atau enggak gitu. Nah, kalau ada testing, jadi kan kalau sudah ditulis otomatis kita tinggal jalanin aja testingnya, sehingga kita tidak perlu testing manual satu-satu, ngeklik lah, ngetik lah. Jadi kita testingnya langsung pakai program. Nah, kalau semisal kita nambah fitur baru, nah kita pengen tahu nih fitur yang lama terpengaruh enggak. Nah, kalau ada coding testingnya, jadi kita tinggal jalanin aja testingnya. Nah, kalau nggak ada coding testingnya, terpaksa kita harus ngecek satu-satu semuanya. Dan itu jadi pemborosan resource ya, atau masalah lagi nanti jadi. Nah, tujuan deploy ya tadi ya sudah saya ungkapkan, jadi untuk mendeliver code yang sudah kita buat ke klien kita ataupun ke siapapun sehingga bisa diakses di internet. Dari code kita yang kemarin ini saya sudah upload di GitHub saya, nanti saya akan diakses untuk testing di branch code fitur unit test. Kemudian untuk deploy-nya jadi di fitur deploy. Nah, silakan teman-teman di clone aja dulu Flash class dari GitHub. Setelah di clone nanti tinggal pindah branch fitur /unit test untuk testingnya, kemudian branch fitur /deploy untuk dapat coding buat deploynya. Jadi harus berurut nih, harus testing dulu baru deploy, karena yang coding yang terbaru itu di deploy, jadi testing dulu baru itu deploy, jadi itu urutan. Nah, dari kode kita yang sebelumnya kita bakal melakukan penambahan library untuk testing. Library tersebut yaitu nose2 sama cov-core. Sebenarnya nose2 sama cov-core ini sudah disertakan di requirement, jadi tinggal ngecek aja udah keinstall apa belum. Jadi kita tinggal nambah cov-core yang ini sama nose2 ya, di sini nose2-nya. Nah, setelah itu ditambahin di requirement.txt, kita tinggal masuk lagi ke virtual environment Python. Di sini kalau di PyCharm kan udah otomatis ya. Di virtual environment saya namanya Flash class 03. Kemudian saya ke
mana nih, ke API ya, saya melakukan install library yang baru yang sudah didefinisikan di requirement.txt. Oke, nah ini sudah tinggal saya jalankan pip install -r requirements.txt, dan ini bakal melakukan instalasi modul-modul yang ada di requirements.txt. Oke, selanjutnya yang dilakukan yaitu membuat database ya, membuat database baru yaitu test message, sama setelah itu memberikan akses user test 2 kepada test message. Nah, kebetulan yang saya pakai di mesin saya yang sekarang itu PostgreSQL. PostgreSQL-nya pakai usernya test 2, jadi silakan masuk ke ke database teman-teman masing-masing, atau ke dalam hal ini kalau ke PostgreSQL tinggal ngerunning ini create database test message, kemudian di grant of privilege on database test. Jadi kalau mau masuk di PostgreSQL biasanya kalau di Linux itu -u ya, aku nggak ada ya, sudo -u. Nah, ini sudah -u PostgreSQL. Nah, setelah di masukin ini sudah -u PostgreSQL, maka bakal muncul adalah terminal dari Postgre atau terminal dari database. Setelah itu kita tinggal langsung menambahkan ini ya, database-nya, create database test messages. Kita tambahin sini create database test messages. Ini karena database-nya sudah ada, itu pasti nggak bisa dibikin ya. Nah, ini database-nya udah tersedia gitu. Setelah itu kalau database-nya udah ada, kita tinggal nambahin akses user ke database tersebut, yaitu grant all privilege on database test message tuh, kalau nggak salah ada tuh ya, tuh user ya, itu test 2 untuk usernya. Nah, ini karena saya sudah grant juga, bakal muncul pasti grant. Nah, artinya kita membuat database baru yang bernama test message yang akan digunakan oleh untuk coding testing kita nanti. Jadi bikin database baru sehingga tidak mengganggu database yang sebenarnya untuk aplikasi. Setelah itu baris yang kedua bakal dilakukan memberikan otorisasi kepada user test 2 untuk memodifikasi atau melakukan apa saja ke alamat database test message ya. Jadi sudah selesai untuk bikin database-nya. Oke, setelah itu kita buat config yang baru yang namanya testconfig.py. Jadi yang kita lakukan adalah memodifikasi database-nya. Sebenarnya sih testconfig.py kita create filenya, terus kita kopikan dari config.py ya. Setelah kita kopikan dari config.py, lalu kemudian di bagian database yang ini, database-nya diganti mana ya? Nah, ini di biname-nya jadi test message untuk test config ya, test message, kemudian yang selebihnya sama aja gitu. Nah, ini kayak gitu ya untuk test config. Jadi fungsinya untuk memberitahu kepada unit test yang ada di Flash untuk merujuk pada database test message gitu.
Habis itu kita bikin unit testnya bikin folder baru yaitu folder test. Setelah itu kita bikin folder test views di dalam folder test tersebut. Habis itu bikin kelas initial test untuk melakukan tes keseluruhan gitu. Nah, yang ini kita bikin folder testnya. Setelah itu bikin test views.py. Nah, untuk test views.py yang kita import itu ini Alembic untuk comment, gunanya untuk bikin database. Kemudian flash migrate untuk migrate dan config, kemudian create apps ini untuk memberitahu konfigurasinya, file konfigurasi mana yang bakal dipakai. Dalam hal ini adalah test config yang merujuk pada file testconfig.py. Kemudian base 64 untuk kepentingan user. Kemudian JSON sama URL file untuk endpoint, untuk JSON-nya untuk datanya, current apps untuk flashnya. Dan setelah itu kita input model yang sudah kita buat sama status. Kemudian nah ini yang penting kita import untuk test case yang bakal jadi parent dari kelas test kita. Nah, kita buat kelas initial test yang isinya di bagian setup, yaitu ini bakal dieksekusi dieksekusi pas pertama kali tes itu di launch ya, tes itu dieksekusi. Jadi ini bakal dieksekusi, setelah ini dieksekusi baru tes yang di bawahnya, lalu kemudian teardown ini terakhir. Nah, teardown itu artinya ini database session remove, jadi koneksinya diputus semuanya. Setelah itu database-nya dihapus dan di database test message tadi kosong lagi gitu. Nah, di setup nanti kita merujuk pada config file test config. Kemudian kita bikin user baru, test user sama passwordnya, test user password. Habis itu kita migrate dulu database yang ada di test. Setelah di migrate terus dibuat strukturnya sama datanya. Oke, selanjutnya di bagian sini ini untuk kepentingan headernya. Jadi headernya kita tentuin untuk JSON untuk content type header ya. Ini sudah dua kayaknya, jadi kita butuh satu aja sebenarnya, ada dua. Coba cek di atas lagi, get content get accept content type headers, get accept content, iya sama aja ini. Kita hapus saja salah satu. Nah, setelah itu di bagian sini untuk memasukkan autentikasi ke header gitu. Setelah itu dimasukkan, kemudian kita bikin test request tanpa autentikasi, di mana kita memanggil klien. Setelah itu memanggil endpoint message list resource untuk mendapatkan message list, di mana message list ini ada di endpoint /API/message ya. Jadi message yang ada banyak gitu. Nah, setelah itu kita tes di sini assert true. Jadi hasilnya harus true. Ketika ini kan without authentication, sudah pasti harapannya bakal keluar pasti 401 atau unauthorized. Jadi kita bandingkan di sini antara respons server sebenarnya sama harapan kita gitu. Status 401 ini harapan kita. Nah, ini kalau hasilnya benar maka tesnya ini dianggap pass, jadi tidak fail ya. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Setelah itu create user. Kita melakukan create user dengan memanggil endpoint /API/users dan melakukan post di situ. Ini client post. Jadi kita ngepost nama, password,
sama email. Nah, untuk email itu kita sudah bikin default, yaitu testing@email.com. Setelah itu yaudah dibiarkan gini aja untuk create usernya. Nanti kegunaannya create user ini bakal digunakan untuk membuat kategori ataupun membuat message ya. Nah, untuk membuat kategori untuk testingnya, kita create kategori, terus kita akses di sini URL-nya /API/kategori. Nanti caranya bisa dicek di URL blueprint ya. Nah, setelah itu datanya kita masukin ke sini. Data name-nya, karena untuk kategori cuma butuh name aja, jadi silakan langsung dimasukin datanya. Setelah itu autentikasinya, kemudian user sama passwordnya untuk autentikasinya. Lalu kemudian dikirim datanya ya. Ya dari sini JSON dumps. Nah, kalau ini berhasil maka responsnya bakal 201 ya biasanya. Nah, ini pun masih belum di testing ya, masih untuk keperluan create kategori aja. Nah, baru di sini kita melakukan test create and retrieve kategori. Nah, di sini kita melakukan tes untuk membuat kategori baru dan mengambil kategori yang ada di database yang sudah kita buat gitu. Nah, awalnya kita bikin user dulu, ini kita simpan ke variabel create user response, yang mana untuk bikin user kita bisa manggil method create user. Setelah itu kita milih username-nya sama passwordnya yang sudah kita definisikan di setup, di method setup tadi. Setelah itu kalau sudah, maka kita bandingkan nih, kalau berhasil jadinya 201 kan, kalau nggak berhasil berarti tesnya bakal fail. Kalau fail berarti ini tidak lulus tesnya atau tesnya fail ya. Habis itu setelah bikin user baru kita bikin kategori. Contoh kategorinya ini new information yang kita salin ke variabel new category name. Nah, new category name ini yang bakal kita post ke server. Jadi karena membuat kategorinya sudah kita definisikan sebelumnya di sini, di atas ini. Jadi kita tinggal manggil aja functionnya, terus tinggal masukin deh informasinya apa. Nah, setelah itu di bagian post response ini bakal menunjukkan status code ya. Status code-nya kalau berhasil 201, sehingga ini dites assert equal. Jadi kalau sama-sama 201 keluarannya bakal menghasilkan tes oke. Kalau beda nanti bakal menghasilkan tes failed ya. Kayak gitu seterusnya. Oke, selanjutnya kita mengetes di database kategori query count kalau sudah ada isinya atau enggak gitu. Jadi kita ngecek, seharusnya kalau sudah ngeposting satu data, jadi kategorinya harusnya ada satu data kategori yang ada di database. Jadi ini dicek apakah di database-nya ada nilai 1 gitu, ada satu data gitu. Jadi assert equal query.count sama 1 ini. Jadi harus bernilai sama dia. Setelah itu untuk kita mau melakukan post response ya. Untuk dari JSON ya. Post response data dari JSON untuk untuk teksnya. Jadi kita ngambil ini data yang dari post response yang sudah kita buat di sini, kita ngambil, kita ekstrak informasinya menjadi bentuknya dictionary menggunakan bantuan dari library JSON, itu dengan sintak JSON loads. Nah, fungsinya dari post response ini sebenarnya keluarannya adalah JSON ya.
Setelah itu setelah di load sama JSON ini, maka di bagian post response data akan berupa dictionary, dan akhirnya kita bisa mengecek di sini dictionary name apakah sama dengan new category name yang kita definisikan di sini enggak. Nah, kalau sama berarti datanya benar. Kalau enggak sama berarti tesnya bakal fail. Oke, selanjutnya untuk new category URL. Jadi ada di sini masih di bagian post response data yang sudah disalin ke dictionary tadi. Kita dapetin URL-nya gitu. Setelah itu pada akhirnya kita bakal melakukan testing lagi, responsnya langsung ke endpoint-nya gitu. Save test client untuk nge-get kategori tadi yang sudah kita terima. Dan kita bandingkan di sini code-nya maupun datanya. Nah, kira-kira seperti itu untuk ini create dan retrieve kategori. Sementara itu selanjutnya yang tes-tes yang di bawahnya ini yaitu yang di sini untuk nge-create duplikat kategori. Bagaimana kalau ada kategori yang sama? Nah, kita tahu sendiri kan waktu sebelum melakukan desain aplikasi ini, kita nggak pengen kategori itu ada dua kategori, jadi kategorinya hanya satu aja yang bisa menghimpun message yang ada gitu. Jadi dicek di sini nanti. Jadi kalau ada ini kategorinya yang sama, maka intinya kalau ada data yang sama itu keluarannya harus 201 ya. Atau kalau yang ini second post response, kita lihat dulu kategorinya. Nah, kalau ternyata ada selain lebih dari satu datanya yang ada, maksudnya gini, kalau di kategori itu masih kosong di database, jadi misal contoh new information ini belum ada di database, jadi begitu kita lakukan create kategori ya outputnya 201 ya. Namun kalau kita mau melakukan mengepost lagi atau melakukan create lagi kategori yang sama dengan isi new information ini, maka akan seharusnya melempar output bad request 400 gitu. Nah, seharusnya seperti itu, jadi tidak ada kategori yang sama. Nah, jadi di method-method ini kita bisa mendefinisikan testing kita sesuai dengan yang kita mau secara otomatis gitu. Jadi ini untuk mengecek kategori list, jadi beragam kategori ya. Kemudian ini untuk mengetes buat melakukan update kategori gitu. Nanti silakan dilihat lebih detail ya. Kurang lebih sama dengan yang saya jelaskan dari atas tadi gitu. Oke, setelah kita melakukan define unit test, baru itu kita langsung running aja ya, running nose2 -v with minus coverage. Jadi kita langsung ngetes di sini. Kita buka terminalnya. Oh ya, saya sebenarnya pas melakukan tes ini saya mematikan fungsi emailnya, sehingga kalau pas ngetes itu nggak ngirim email ya di bagian mana ya, di bagian view kalau nggak salah, view. Nah, sini di bagian sini, bentar saya lihat dulu ya, di bagian user list post ini, user list postnya saya mematikan fungsi email yang ini, send email, sehingga pada saat melakukan testing nggak ada mengirim email banyak-banyak gitu ya, kayak gitu, sehingga tidak dianggap tidak di blacklist nanti oleh Google server. Oke, kita coba dulu untuk lakukan tes. Jadi nose2 -v minus with minus coverage. Ini kita coba. Nah, ini berarti ada yang error ya, ada error 12.
tidak ada app mail username. Ini biasanya karena saya manual ya masukinnya, jadi harus melakukan export manual. Ini kita cek aja dulu sini exportnya, kita cari export. Oke, ini kita export manual aja. Data yang saya pakai sebenarnya ada di sini, saya sudah salin, cuman kebetulan belum dibikin otomatis saja ya. Oke, tinggal masukin ke sini. Setelah itu kita ekspor lagi passwordnya. Passwordnya kita ambil dari sini. Oke, nah setelah mail sama passwordnya udah ada, kita tes lagi untuk coverage-nya. Ya, setelah itu kita tinggal nunggu sampai selesai, karena saya membuat setiap testing harus di migrate, jadi agak lama juga ya sebenarnya. Jadi ditunggu aja sampai testingnya selesai. Ini untuk message list, kemudian update kategori, habis itu update message yang ini di testingnya, dan hasilnya juga oke. Jadi sudah di running semuanya, ada 10 tes dan semuanya komplit ya, nggak ada masalah. Ini run 10 tes, jadi tesnya komplit semua. Nah, sebenarnya untuk testing ini teman-teman bisa ngelihat di sini di masing-masing filenya itu apakah sudah dites apa belum gitu. Contohnya ini nih, image helper ternyata baru 41 yang ke cover. Nah, berarti masih ada fungsi-fungsi yang belum dimasukkan di tes gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Untuk ngelihat ini lebih bagus lagi, kita bisa menggunakan coverage sebenarnya. Jadi di bagian coverage nah, ini coverage report M ya. Ini coverage report M. Oke, jadi nah ini kelihatan di baris keberapa sampai baris keberapa yang belum dites gitu, missing ya. 1 sampai 38 ini harus dites gitu. Jadi maksudnya kita harus memanggil function yang ada di baris ini untuk disertakan di dokumen tes ya, entah itu mau tes views, tes model, apapun gitu. Nah, kalau ini kan tampilannya masih di konsol. Kalau kita pengen tampilannya di HTML, jadi kita bisa running coverage HTML. Coverage HTML. Nah, kita bisa mengaksesnya di karena ada plus, kemudian ini HTML conf. Kita buka HTML-nya. Mana nih, index.html. Oh, nih. Nah, begitu kita buka index.html, kita bisa ngelihat kode mana yang harus kita telusuri. Seperti contoh ini views.py masih 65% belum di testing gitu. Jadi harus dimasukin lagi. Nah, ini jadi kita harus ngetes untuk confirm tokennya, untuk getnya, try-nya ini belum dites ya. Nah, ini untuk message resource-nya bagian if ini belum dites juga. Ini seharusnya ini yang bakal menjaga kualitas software yang seharusnya ya. Oke.
Jadi demikian untuk testing memakai nose2 sama coverage. Setelah itu ya kita tinggal melakukan improvement aja di test.views untuk dapat jadi kita tinggal edit aja biar nanti coveragenya itu bisa nambah gitu. Lanjut, understanding strategies for deployment and scalability. Nah, ini maksudnya kalau kita mau ngedeploy program kita, ya kita harus siapin ini ya, requirements.txt. Jadi biasanya requirements.txt ini bisa didapat dari kayak gini ya, pip freeze, terus kita bikin begini requirement, contoh aja rec.txt gitu. Jadi katakanlah requirementnya kita simpan ke rec.txt, mana nih, R. Nah ini, nah berarti semua library, nah ini sudah kebuka, semua library-nya bakal kesimpan di sini, dan ini bisa kita pakai untuk melakukan instalasi ke server nantinya. Jadi karena semuanya sudah disiapkan di requirements ini, requirements.txt, jadi tidak perlu lagi dengan file yang tadi. Oke, selanjutnya kita melakukan deploy ke Python Anywhere. Jadi Python Anywhere adalah satu situs yang menyediakan hosting Python gratis ya sebenarnya, setiap 3 bulanan, tapi harus diaktifkan, dan usernya itu sebenarnya sih terbatas ya untuk pemakaiannya. Jadi di deploy-nya di sini ya, Python Anywhere. Silakan buat account sama login. Kemudian habis itu ini create accountnya, lalu itu teman-teman login ya. Setelah login silakan menuju ke ini ya, create new web apps, terus pilih apa namanya, versi Pythonnya. Di sini mungkin versi Python 38, yang klik aja Python 38, kemudian next. Nanti mana ya, habis itu pilih Flash ya, pilih Flash, nanti bakal ada kayak gini. Ini kebetulan saya ngambil usernya Scatterska ya, jadi bakal otomatis dibuatkan flash_app.py gitu. Setelah itu, nah ini udah selesai di create. Ini artinya Python Anywhere ini sudah melakukan pembuatan Flash yang default dari bawaannya Python Anywhere itu. Jadi kita tinggal melakukan apa sih namanya, replace atau timpa ke Python Anywhere ini filenya. Nah ini tampilannya yang default dari Python Anywhere. Kemudian untuk menjaga integrasi dari file-file itu, maka kita perlu melakukan copy dari config.py ke config.prod, kemudian dari run.app, ini sebenarnya run ya, run.py, terus kita kopikan ke flash.app. Jadi ini tipe-tipenya. Kemudian dari migrate.py, terus kita copy lagi jadi file baru ke migrate.production.py. Kemudian dari testing config yang py disalin lagi ke testing config prod.py. Setelah itu untuk requirements, karena requirementsnya untuk lokal sama production agak berbeda. Kenapa berbeda? Karena di Python Anywhere yang gratisnya itu memakai server MySQL ya, sementara untuk di lokal kita makainya PostgreSQL. Jadi kita bikin beda aja nanti requirements menjadi PYAW, jadi requirements Python Anywhere.txt. Untuk config prod nanti ini menyesuaikan sama database yang ada gitu. Untuk database yang ada di ini
teman-teman lihat database yang ada di Python Anywhere. Nanti kalau dibuat ya ini usernya, nanti passwordnya apa, silakan nanti bisa bisa diakses di pythonanywhere.com, kemudian ke dashboard, ke bagian database ini. Setelah itu ini bisa direset di sini passwordnya kalau mau ngereset password baru gitu, namun username-nya tetap sama ya. Oke. Setelah itu setelah ini dibuat passwordnya, kita ambil username sama hostnya ya di sini ya. Hostnya untuk diletakkan di config prod ya. Jadi ditaruh di sini, hostnya ditaruh di ini untuk SQL-nya, kemudian username sama passwordnya di sini. Ini juga berlaku yang sama untuk tes config prod ya. Oke, setelah itu kita bikin message 2 ya. Di sini kita bikin message 2, message 02, terus di create. Nah, pada saat kita klik create, maka ini yang bakal muncul username $database-nya. Jadi ini yang bakal kita copy, terus kita taruh di database name sini. Jadi username terus nama database-nya. Nah, demikian ke semua config prod ini kita salin ke tes config prod yang ada di sini. Dibikin sama aja nantinya. Nah, itu untuk config prod ya. Sementara untuk flashup.py yang bagian sini, ini kita ngambilnya dari run.py, yang mana run.py mengambil konfigurasi config, sementara untuk flashup yang ini mengambil config prod.py untuk konfigurasinya. Jadi confignya khusus untuk server gitu, karena beda database-nya, beda spesifikasinya ya. Nah, itu untuk flashup.py ya. Kemudian untuk migrate prod, jadi migrate production-nya juga berbeda. Untuk migrate-nya kita ngambilnya dari sebenarnya sih sama sih, nggak apa-apa kalau migrate prod. Jadi kalau mau dibikin sama aja nggak apa-apa, sama aja ini sama migrate yang bedanya di sini ya. Jadi kalau di migrate yang biasa app-nya diimport dari run, kemudian di production itu app-nya diimport dari flashup ini. Jadi migrate-nya merujuk pada konfigurasi yang ada di server Python Anywhere. Selanjutnya kita ngupdate di sini requirements Python Anywhere. Jadi kita nambahin ini .env, kemudian PyMySQL di sini. Habis itu kita komentari scikop G2 binary ini, kita komentar biar nggak diinstal gitu. Jadi PyMySQL kita tambahin di sini sama ini python.env. Nah, python.env itu gunanya apa? Jadi untuk melakukan ekspor username sama password email yang tadi yang kita ekspor manual itu. Oke, setelah itu ya nge-create virtual env dulu. Nah, kita nge-create virtual env bisa dari konsol, bisa juga dari konsol aja lebih bagus ya. Jadi kita masuk ke konsol ini, konsolnya, terus masuk ke kita close aja dulu ini. Kita masuk ke bash. Jadi sambil nunggu nanti virtual env nya, biasanya sih kalau saya makin namanya nama default aja. Jadi kebetulan wrappernya ini pakai wrapper MK virtual env ya kalau untuk Python Anywhere ini. Jadi sintaksnya kebanyakan ada di /home ya, /home. Nah, ini sih sebenarnya kalau
kekurangan dari hosting gratisan untuk ngedeploy, jadi agak lemot ya jadinya. Nggak seperti yang berbayar. Kalau yang berbayar sudah pasti bisa lebih cepat. Jadi ini konsekuensinya yang harus kita ambil karena memakai server gratisan. Nah, untuk tugas it's okay, silakan terserah, bebas mau ngedeploy kemana aja, bisa ke Heroku mungkin, atau ke OpenShift, atau ke Python Anywhere juga bisa, atau mungkin ke cPanel. Ada cPanel yang support sama Python ya, silahkan dicek saja vendor mana yang support. Nah, kebetulan ini sudah muncul bash-nya, bash terminal. Jadi kalau mau bikin virtual env, jadi kita makanya mk virtual env gini, terus namanya gitu, namanya contohnya apa gitu. Kalau nggak salah di Python Anywhere juga sudah nyediain helpnya di bagian web sini. Terus di bagian virtual env yang ada di bawah sini, mana ya? Nah ini more info. Nah ini mk virtual env, terus namanya ini my virtual env. Terus kalau kebetulan kan proyek kita makanya Python 38 ya, jadi masukin aja di sini, kita copy aja. Karena sudah saya bikin sebelumnya, kemungkinan ini bakal error di eksekusinya, tapi nggak apa-apa deh, coba aja. Nah jadi kayak gini, mk virtual env my, ini namanya my virtual env, terus Pythonnya tipe Python 38 gitu ya. Setelah itu kita tinggal enter, itu dia bakal membuat virtual env baru yang bernama my virtual env ini ya. Nah kebetulan ini karena sudah ada, jadi di overwriting ya di overwriting virtual env saya ke sini ya, ke home/katerska.virtualenv my virtual env bin Python 38. Nah setelah bikin apa namanya virtual env, kita nge-export ini ya, export manual sih sebenarnya. Jadi kalau nggak pengen repot, kita bisa salin ini untuk username sama password emailnya ke dalam file env ya. Ini tunggu aja dulu sambil nunggu, jadi kita bisa buka di bagian file. Terus di luar dari ini, contohnya saya naruhnya di flash class ini, di .env ini. Nanti kalau sudah apa namanya, sudah diupload code-nya, terus bikin satu file namanya .env di bagian flash class ini, .env. Nah .env ini diisi dengan ini, export username sama passwordnya. Setelah itu baru itu kita apa namanya, modifikasi apa namanya, mana sih env ya, .env Python Anywhere. Selanjutnya kita modifikasi virtual environment-nya agar setiap kali kita manggil virtual environment-nya otomatis melakukan export ini ya. Nah ini sudah disalin ke .env. Setelah itu kita ini tinggal masukin ke sini nih, echo set a source, projectnya apa, .env, kemudian masukkan ke post aktifnya. Nah itu kalau sudah jadinya gimana ya? Ini agak lama memang.
Sambil nunggu, ini seharusnya nggak saya install aja tadi ya, lama memang nunggunya. Nah jadi kayak gitu kita ekspornya. Setelah itu ini install PyMySQL nya sudah diinstal di requirement.txt nya. Nah kemudian kita running migration nya karena database nya kan baru tuh, jadi kita harus ngerunning migration nya. Mana nih? Nah ini udah selesai. Kalau udah selesai bikin virtual env nya, baru kita bikin lagi contohnya atau kalau memang belum ada source code nya, silakan di copy source code nya dengan cara melakukan copy GitHub nya ke bus ya, git clone, di copy. Nah ini bakal melakukan copy code yang ada di GitHub ke dalam folder Flask class. Nah kebetulan saya sudah nge-clone ya di Flask class ini, jadi silakan teman-teman tinggal di enter aja sih sebenarnya di atas tadi. Nah karena saya sudah bikin, jadi setelah itu kita tinggal nginstal library-nya, jadi tinggal install python -m pip install -r. Sorry, kita cek aja dulu ls. Ternyata di python -m pip install -r requirements paw. Nah udah, setelah itu kita install. Install requirements-nya sambil nunggu lagi. Ini bakal nginstal semua requirements yang ada di requirements python anywhere.txt tadi ya. Kebetulan saya sudah ngelakuin install semuanya, jadi tinggal menunggu aja gitu. Nah, kalau sudah selesai diinstal database-nya, nih tinggal ini ya, running migration. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara ngerunning migration-nya. Oh, saya belum sempat update ya SQL Alchemy-nya. Jadi kita bikin manual aja, python -m install, kita upgrade aja SQL Alchemy-nya. SQL Alchemy. Ya ini bukan keharusan sih, tapi biar lebih lancar aja kita upgrade aja SQL Alchemy. Karena kita pakai database yang berbeda ya. Jadi SQL Alchemy-nya kita upgrade di luar dari ketentuan library sebenarnya, library yang sebelumnya gitu. Sambil nunggu kita upgrade. Habis ini di upgrade, nanti kita lakukan apa namanya, migrate database nya. Oke, udah selesai nih. Jadi setelah itu kita ke folder API. Kita ke folder API. Terus itu kita migrate Python. Jadi yang kita panggil nanti migrate production ya. Migrate production db migrate dulu.
migrate. Oke. Jadi ini ngasih tahu database-nya, maksudnya mau melakukan sinkronisasi antara model yang ada di Flash dengan database yang ada gitu. Oke, setelah di migrate baru kita upgrade. Situ di upgrade database-nya. Oke. Nah, oke, setelah di upgrade, habis itu kita melakukan testing ya, testing productionnya. Jadi kita nose aja, nose 2 env with coverage. Nah, kita testing berhasil apa enggak. Oh, ternyata error semua ya. Nah, seharusnya ini untuk nose 2 nya ini memakai yang test config ini, test config production ya. Cuman saya masih belum memahami, entah ini mau di running ke bagian mana ya. Sebentar ya. DB test 2 nose config. Ya, seharusnya yang di load itu nanti testing yang di bagian testing production ya, bukan di testing config yang ini ya. Namun terjadi mungkin perbedaan. Nanti saya coba cek lagi di sini itu di bagian mana. Nose 2 flash with specific config file. Oke, kita lewati aja tesnya karena memang sudah sebenarnya sudah passing ya waktu di lokal. Nanti sebenarnya yang ini udah bakal oke juga, cuman penunjukan file untuk config productionnya tidak ditunjuk untuk file production sebenarnya. Nah, kita lanjut aja. Habis kita testing, kita langsung coba ngerunning ya. Bisa di running nggak kira-kira flash up nya. Jadi pastikan flash up nya itu bukan ini ya, bukan file yang bawaan Python Anywhere. Jadi flash up nya pastikan kalau memang kode yang sudah running dari GitHub lah. Nah, ini berarti cannot assign request address, berarti sudah jalan ya, karena untuk flash up ini saya runningnya di port 80, jadi kebetulan sudah running di sini ya. Oke, lanjut. Setelah start flash up,
mana ya? Ya, kita bikin folder baru static image sama static image avatar. Jadi bikin aja folder baru untuk kepentingan untuk kepentingan upload file ya. Jadi di API nanti bikin folder baru sini, tinggal masukin aja sini static. Yang ini kan sudah ada static, tinggal klik new directory gitu. Oke, habis itu kita tinggal udah selesai nih, tinggal kita melakukan restart. Oh ya, sebelumnya pastikan aja dulu untuk source code-nya benar di API, sama working directory-nya juga di API. Kemudian apa lagi ya, ini virtual env-nya udah masuk juga, dipastikan kalau memang mau di deploy di Python Anywhere. Setelah itu ini kita reload. Habis kita reload, nah kita bisa testing langsung. Kebetulan saya makainya port 80 ya di API /message. Nah, biasanya kalau Python Anywhere kita bakal sekali-kali menampilkan internal server error gitu. Nah, ini kalau ada internal server error gini, kita cek lagi nanti di bagian sininya server errornya apa. Yang ini error log, itu bisa ketahuan nanti error lognya apa gitu. Untuk error lognya ternyata SQL Alchemy immutable dict has not attribute set default ya. Jadi ini ada kesalahan di SQL Alchemy nanti tadinya, yang seharusnya sudah nggak terjadi ya. Oke. Coba kita testing aja lewat Postman. Jadi kebetulan saya sudah coba di Postman. Kalau di Postman kita nyetingnya di sini untuk get message-nya, URL-nya /api/message, terus kita sending. Untuk username-nya kita buat dulu dengan ngepost ya. Ini internal servernya error lagi. Ini coba kita setting lagi di sini ya. Mana webnya, kita reload aja dulu. Oke, setelah di reload ini errornya ya, oh ini errornya. Kita cek dulu errornya. Apa mungkin kemungkinan ini masih apa ya, harus memakai SQL Alchemy yang lama sepertinya. Ini saya coba saya coba turunkan lagi SQL Alchemy-nya. Coba Python -m pip install r requirements slash-nya dulu. Oh, ini
oh sorry, ini source-nya karena ada di folder sebelumnya. Oke, ini sudah selesai. Jadi setelah itu kita coba reload sini. Setelah reload kita coba cek akses lognya, error log sama USGI nya. Oke, ini sudah, ini errornya. Oke, USGI nya udah jalan. Terus kita tinggal buka ini /API/message. Nah, ini isinya udah benar. Ini results durationnya, kebetulan saya sudah masukin data ya di sini. Jadi teman-teman, pertama-tama setelah berhasil di deploy, teman-teman bikin user, ngepost user. Jadi bisa dari HTTPI, jadi HTTPI terus ngepost. Jadi ini ngepost usernya, namanya, passwordnya sama emailnya. Setelah dipost nama sama passwordnya, baru kemudian teman-teman bisa melakukan akses API message ini ya. Jadi bisa diakses di sini. Nah, setelah itu kalau kita praktekkan di HTTPI, jadi kita coba nge-get dulu. Yang mana sih nge-getnya? Nah, ini admin, kita nge-get data dari scatterscape python-enable.com/API message. Nah, ini isinya ada satu data untuk message-nya, yaitu message-nya load Hive CPU ini ya. Kita coba nambah satu data lagi, kita ngepost ya. Ini kita coba ngepost, bukan ini ya, HTTP post. Jarang banget ya orang ngepostingnya. Kita cek aja di sini, HTTP post ya. Oke. Nah, ini kita masukin, coba ini message ambient. Jadi masukin yang ini. Jadi kita mau masukin data baru, HTTP post. Oke. Ini harus ada main A ya, main A, sorry, mana sih, HTTP post main A, kok ada ya?
http post min a. Oke deh, nggak apa-apa deh. Oke, jadi tinggal ini yang dirubah, hostnya ini Scatterska. Kita coba post aja kayak gini. Ini biasanya ada kredensialnya. http // Oke, sepertinya bukan yang ini. Kita coba pakai yang setelah ada di database. Oh, ini adding authentication ini ya. Nah, ini dia -a. Kita ambil aja di sini http a, terus kredensialnya 6, adminnya 6, postnya di sini ganti sama yang ini. /API message let on, coba kategorinya initiate. Oke, kita tes ya. Nah, udah berhasil ya, akhirnya berhasil di Scatterska Pattern Anywhere. Terus kita cek lagi di bagian depannya masuk apa enggak. Nah, udah ada 2 data ya, dengan kategori initiate sama kategori warning. Oke, selanjutnya kita ngetes untuk mengupload avatar ya. Jadi kebetulan saya sudah bikin di sini. Kita langsung ke put avatar ini. Saya sudah sediain gambarnya, ini pp.jpg. Ini pp.jpg. Kita tinggal sending aja. Oke, udah upload. Habis itu kita nge-get avatarnya, tinggal ngambil ini ya, get avatar. Jadi tinggal di get. Jadi kebetulan ini gambar yang saya upload ya. Kita coba ganti gambarnya. Ini kita put lagi. Terus bagian ini kita coba pilih file baru. Ambil file yang ini, coba gambar saya. Coba sending. Ya, nggak bisa di sending ternyata. Oh, yang ini ya, salah ya. Yang di Python Anywhere, sorry. Open, terus di sending. Ya, udah ke-upload ya. Terus kita nge-getnya di sini get avatar. Jadi URL-nya ini Python Anywhere API avatar 1 gitu. Tinggal di get. Nanti muncul di sini responsnya. Karena filenya besar biasanya agak lama gitu. Nah, ini filenya. File yang saya upload tadi. Oke, jadi itu untuk ngepost avatar. Nah, kemudian bagaimana untuk ngepost image? Yang ngepost image itu pakai di sini post image-nya
hostnya, terus API upload image, kemudian pilih nanti image-nya apa, kita pilih aja lagi image baru. Contohnya kita upload yang mana ya, ini aja deh, kita upload, send. Nah, udah selesai uploadnya. Terus kita ambil di sini nama filenya, kita copy, kita ngeget image-nya di sini, ngeget, terus di host API image, terus slash nama filenya apa gitu. Sini nama filenya, tinggal masukkan, send. Nah, ini file yang tadi kita upload ya. Nah, untuk nge-delete kita tinggal panggil method delete, terus di API image slash nama filenya, terus tinggal masukin nama filenya, dan ini sudah ke delete ya. Kalau kita cek lagi, nge-get lagi dengan file yang sama, bakal keluar sudah nggak ketemu ya, udah not found. Nah, demikianlah untuk deploy, untuk testing dan deploy REST API Flask. Silahkan dikerjakan tugasnya, durasinya 1 minggu. Sekian dulu untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.